Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisha, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayanannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bed itu penting. Ini 5782P bed. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan. Bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu. Itu Tuhan Yesus yang memberitahu. Yohanes, itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus terang, bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita hari-hari yang kita dengar ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Reinhard. Dan
Kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan membawa kita untuk semakin mengenal kehendak Allah dalam kehidupan setiap kita. Namun terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Kami boleh bertemu secara tatap layar melalui tayangan secara online, dan kami mau bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Mu. Berkati setiap kami, biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan kami, menegur kami, membimbing kami di dalam jalan kebenaran. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam pimpinan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 13, perikopnya berjudul Samuel terpanggil. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang pertama berkata, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan sampai tabut Allah, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Lalu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Warga kerajaan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya mau memberi tema dari renungan kita pada kesempatan ini dengan tema membangun kepekaan. Kita masih ada di dalam sebuah tema bulanan di bulan Oktober ini, yaitu membangun. Dan kesempatan ini dari apa yang kita baca dan renungkan, kita mau merenungkan dengan sebuah tema yang berjudul membangun kepekaan. Saudara-saudaraku, kita membutuhkan sebuah kepekaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, apapun dalam profesimu, engkau sebagai seorang
pegawai pemerintahan, pegawai swasta, karyawan, pebisnis, hamba Tuhan, atau engkau seorang pelajar, kita membutuhkan sebuah kepekaan dalam kehidupan kita untuk melewati hari-hari yang ada di depan ini. Saudara-saudara, kepekaan bukan hadir, bukan muncul dengan begitu saja, namun kepekaan harus dibangun. Seperti sebuah handphone, saudara-saudara, handphone memiliki sebuah pengaturan, dan pengaturan di handphone itu bisa diatur sensitivitasnya atau kepekaannya. Nah, saudara-saudaraku, karena manusia butuh juga membangun kepekaannya. Saya mau beri pengertian arti dari kepekaan. Saudara, kepekaan itu adalah sebuah kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Mari kita samakan pemikiran kita bahwa kepekaan itu berarti merupakan sebuah kesanggupan kita bereaksi terhadap suatu keadaan. Jadi kalau tema ini berbicara tentang membangun kepekaan, artinya kita sedang membangun sebuah kesanggupan kita bereaksi terhadap suatu keadaan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bahas ayat ini dari 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di sini sebuah kepekaan dari seorang hamba Tuhan yang muda yang bernama Samuel, menjadi peka terhadap sebuah panggilan Tuhan, terhadap mendengar suara Tuhan. Samuel mengalami sebuah pengalaman dengan Tuhan, pengalaman mendengarkan suara Tuhan. Mari kita sama-sama perhatikan dari apa yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu bagaimana cara membangun kepekaan. Saudara, dari ayat ini kita akan membahas secara bersama-sama bagaimana kita membangun sebuah kepekaan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita membangun kepekaan, kesanggupan merespon sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita untuk kita menjadi peka. Kalau engkau seorang pegawai pemerintahan, engkau akan peka dalam pekerjaanmu di bidang pemerintahan yang ada. Kalau engkau seorang pelajar, engkau seorang pebisnis, engkau seorang karyawan swasta sekalipun, mari kita sama-sama membangun kepekaan kita untuk bereaksi terhadap setiap keadaan kehidupan kita. Maka melalui tuntunan firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita membangun kepekaan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang gagal, kita tidak menjadi orang yang kalah, kita tidak menjadi orang yang tidak peka terhadap zaman ini. Tetapi mari kita sama-sama belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita membangun kepekaan hidup kita, kita membangun sensitivitas kita terhadap kondisi yang sedang terjadi. Maka yang pertama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari bacaan ini, hal yang pertama untuk kita membangun kepekaan hidup kita adalah ketaatan hidup. Mari kita perhatikan dari kisah yang kita baca tadi. Samuel diperkirakan usianya 12 tahun ketika dia diserahkan ke bait Allah dan dia dibimbing oleh Imam Eli menjadi seorang pelayan Tuhan. Ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa Samuel yang muda itu menjadi pelayan di bawah pengawasan Eli. Saudara, Samuel muda itu diperkirakan, beberapa penafsir mengatakan sekitar umur 12 tahun, seorang remaja yang masih muda. Dan dia berada di bawah pengawasan seorang hamba Tuhan, Imam Eli. Dan pada masa itu ayat 1 katakan bahwa penglihatan-penglihatan pun tidak sering, jarang. Tuhan jarang berbicara, firman Tuhan jarang dinyatakan kepada Imam Eli, kepada bangsa Israel. Dan Samuel muda ini menjadi pelayan di bait Allah di Silo di bawah pengawasan Eli.
Umur 12 tahun, masih remaja. Saudara, umur 12 tahun umur yang menarik, usia yang menarik ketika Yesus 12 tahun ada di bait Allah. Dia bersoal jawab dengan imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang ada di bait Allah. Umur 12 tahun merupakan umur yang menunjukkan sebuah masa transisi dari anak menuju remaja. Dan di sana kita belajar bahwa Samuel merupakan seorang anak yang taat. Kalau kita mau menjadi orang yang penuh dengan kepekaan, membangun kepekaan hidup kita, maka yang pertama mari bangun ketaatan hidup kita. Kalau kita kembali kepada cerita ini, kita menemukan bahwa ibu dari Samuel yang bernama Hana adalah seorang perempuan yang taat. Ketika dia bergumul berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak, lalu Tuhan menjawab doa Hana. Lalu Hana bernasar, dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau beri anak kepadaku, aku akan berikan anak itu untuk melayani engkau. Dan Hana menepati janjinya, menyerahkan Samuel ke bait Allah di Silo untuk dibimbing, untuk dibina menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, usia muda dari Samuel meneladani kehidupan ibunya Hana yang berjanji dan menepati janjinya. Ketaatan hidup merupakan sebuah hal yang harusnya dibangun untuk kita memperoleh kepekaan. Ketaatan hidup diteladani oleh orang tua Samuel dengan dia menggenapi nasarnya kepada Allah bahwa Samuel akan menjadi pelayan Tuhan di bait Allah di Silo, di mana ibunya Samuel berdoa dan mendapatkan Samuel. Saudara-saudara, kepekaan hidup, kepekaan kemampuan kita menghadapi, bereaksi terhadap keadaan haruslah dibangun di atas sebuah dasar, yaitu ketaatan hidup kita. Ketaatan hidup kita membuat kita menjadi peka terhadap setiap kondisi kehidupan ini. Ketaatan hidup kita kepada firman Tuhan membuat kita memahami apa yang sedang terjadi. Ketaatan hidup kita untuk melakukan perintah firman Tuhan, untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan, membuat hidup kita dibangun semakin peka, semakin sensitif melihat setiap keadaan yang ada, dimulai dari sebuah ketaatan hidup. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, ketika kita mau membangun kepekaan, maka yang kedua adalah kerelaan hati untuk melayani. Kalau kita perhatikan dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 dari bacaan ini, Samuel yang masih muda, yang masih belum peka, memberikan dirinya dan hidupnya untuk melayani Tuhan. Hal ini dibuktikan ketika Tuhan berbicara kepada Samuel berulang kali sampai 3 kali. Mulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa Tuhan memanggil Samuel. Dan dijelaskan bahwa ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Saudara, Samuel yang muda ini, yang taat ini, mempersiapkan dirinya sebagai pelayan Tuhan di bait Allah. Dan dia sedang tidur di dalam bait suci, tempat tabut Allah, tempat yang harusnya tidak dimasuki. Tapi Samuel tidur di sana dengan lelap. Lalu Tuhan panggil Samuel. Samuel, Samuel. Panggilan yang pertama di ayat yang ke-4, Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu dia lari kepada Eli yang sedang tertidur juga dan berkata, "Apakah Bapa memanggilku?" Eli menjawab, "Tidak,
pergilah dan tidurlah. Sampai hal yang ketiga, kita perhatikan di ayat yang ke-7 dan 8. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Saudara-saudara, membangun kepekaan hidup kita, artinya kita juga mau rela melayani. Samuel yang muda ini memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di bait Allah. Di tengah malam, Tuhan panggil berulang-ulang kali. Samuel muda ini menundukkan dirinya dalam ketaatan hidup kepada Eli sebagai mentornya. Tetapi bukan hanya sebagai seorang anak muda yang taat, tetapi Samuel sebagai seorang anak muda yang rela melayani Tuhan. Dia bangun 3 kali tengah malam. Saudara-saudara, melayani Tuhan bukan berarti hanya berdiri di mimbar dan menyampaikan firman Tuhan, atau memimpin pujian, atau bermain musik. Tapi melayani Tuhan adalah apa yang bisa kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudara-saudara. Samuel merelakan hidupnya dalam sebuah pelayanan. Sensitivitas kita akan dibangun ketika kita melayani sang raja. Dengan apa yang kita miliki, kerelaan hati untuk melayani Tuhan membuat Samuel menjadi peka. Panggilan yang pertama, Samuel masih belum peka bahwa itu Tuhan yang memanggilnya. Panggilan yang kedua, Samuel belum peka juga. Bahkan panggilan yang ketiga kemudian, Eli menyadari bahwa Tuhan ingin berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Samuel yang muda itu. Saudara-saudaraku, ketika kita memiliki kerelaan hati untuk melayani Tuhan, disitulah kepekaan hidup kita dibangun. Membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melayani Tuhan artinya di sepanjang kehidupan kita menjadi terang dan saksi bagi kemuliaan nama Kristus. Kalau hari ini engkau diberi kesempatan melayani Tuhan melalui talenta yang dimiliki, mari bangun itu dengan rasa rela melayani Tuhan. Karena disitulah kita akan menemukan diri kita sedang dibangun menjadi peka melihat kondisi kehidupan ini. Samuel tidak menggerutu. Samuel tidak komplain. Mendengarkan panggilan pelayanan di tengah malam ketika dia sedang terlelap karena lelah. Tapi Samuel muda ini bangun 3 kali. Karena Samuel memiliki sebuah kerelaan hati untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, kita akan menjadi peka. Dibangun kepekaan hidup kita ketika kita memiliki kerelaan hati melayani sesama kita. Istri-istri layani suamimu, suami-suami layani istrimu, anak layani orang tuamu. Kalau engkau seorang hamba Tuhan, mari berikan dirimu melayani Tuhan dengan rasa rela. Kalau engkau seorang karyawan swasta, mari berikan pelayanan itu dengan hati yang rela. Karena disitulah kepekaan hidup kita akan dibangun. Hal yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita membangun kepekaan hidup? Hal yang ketiga adalah kepekaan rohani. Membangun kepekaan rohani kita. Kalau kita perhatikan bacaan ini di ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Ayat yang ke-10 berkata, "Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab
hamba-Mu ini mendengar. Ketika Tuhan datang, lalu ayat 10 berkata, berdiri di sana dan memanggil. Saudara, kepekaan rohani butuh dilatih, butuh dibangun. Dibangun dengan apa? Ketaatan kita. Dibangun dengan apa? Kerelaan kita melayani. Dibangun dengan apa? Ketaatan kita, kesetiaan kita untuk mengiring Tuhan. Samuel menunjukkan bahwa dia seorang yang taat dan rela. Namun dia juga harus melatih kepekaan rohaninya. Ada kalanya orang dengan mudah berkata, saya mendengar suara Tuhan. Oh, seolah-olah Tuhan berbicara kepada saya. Samuel harus menguji suara itu. Dan dia katakan bahwa berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Mari kita latih juga kepekaan-kepekaan rohani kita. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia mencurahkan roh-Nya kepada kita, sehingga kita diberi seorang penolong yang membuat kita menjadi peka terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Samuel kemudian berkata bahwa berbicaralah Tuhan. Samuel sudah mendengarkan suara Tuhan 3 kali, tetapi dia belum peka. Dia butuh dibangun lagi, saudara-saudaraku. Pagi hari ini engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari bangun manusia rohanimu. Bangun sebuah keintiman dengan Tuhan, bersekutu dan memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Di sanalah mungkin kita mendengarkan suara Tuhan melalui sebuah renungan-renungan firman Tuhan, melalui sebuah pengalaman-pengalaman spiritual, melalui mimpi-mimpi. Tetapi kita perlu membangun sebuah kepekaan rohani. Saudara-saudara, harus diuji. Samuel harus mengujinya 3 kali. Dan disitulah dia sedang membangun kepekaan rohaninya, mendengar dan melihat. Tuhan sedang berdiri. Tuhan sedang berbicara kepada Samuel. Latihlah kepekaan rohanimu dengan keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa Tuhan berbicara, kita perlu mengujinya dan diuji dengan firman Tuhan. Suara Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan, tapi suara Tuhan akan selalu selaras dengan firman Tuhan. Suara Tuhan akan berbicara kepada orang-orang yang rohani juga tentunya. Orang-orang yang membangun kualitas kerohanian dan imannya di dalam Tuhan. Samuel mengalami sebuah pengalaman pertama, mendengar suara Tuhan. Dan Samuel melatih terus kepekaan rohaninya. 3 kali Tuhan panggil dia. Dan dia mulai melatih, membuka mata rohaninya, membuka telinga rohaninya untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup berbicara kepada saudara secara spesifik lewat pengalaman-pengalaman hidupmu, lewat karunia-karunia roh, lewat firman Tuhan, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan lewat alam. Tuhan sanggup berbicara kepada kita. Ada common grace, ada special grace. Kadang Tuhan berbicara secara spesifik, merupakan sesuatu yang spesial. Tapi kadang Tuhan berbicara melalui hal-hal yang umum dalam kehidupan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah membangun manusia rohani kita. Samuel membangun manusia rohaninya, tetapi tetap ada di dalam sebuah pimpinan, seorang mentor. Kalau hari ini kita mau membangun kepekaan hidup kita, maka kita harus membangun kepekaan rohani kita juga. Keintiman kita, persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita menjadi peka melihat tanda-tanda zaman ini,
melihat keadaan-keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bangun manusia rohani kita, memuji Dia, berdoa, merenungkan firman Tuhan, berjalan dalam tanda-tanda ajaib bersama tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi peka secara rohani, saudara-saudara. Orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mengalami sebuah perjalanan kerohanian dengan Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Ingatlah akan hari Sabat, beribadahlah kepada Tuhan. Ada dalam komunitas orang-orang percaya, ada dalam keintiman saat-saat teduh bersama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, membuat engkau menjadi orang yang peka. Saudara-saudaraku, ketika kita mau membangun kepekaan hidup kita, mari bangun juga kepekaan rohani kita. Hal yang keempat dan hal yang terakhir, saudara-saudaraku, bagaimana kita membangun kepekaan hidup adalah dengan menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-12 dan 13 dari bacaan kita. Ayat yang ke-12. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi Ia tidak memarahi mereka. Saudara-saudara, kita tidak menjadi peka akan hidup ini ketika kita hidup di dalam dosa, atau ketika kita melihat sebuah dosa yang terjadi di hadapan kita dan kita tidak menegurnya, maka kita akan kehilangan kepekaan hidup, saudara-saudara. Eli tidak menegur Hofni dan Pinehas. Di depan matanya Eli, Hofni dan Pinehas melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Menjadi rahasia umum bahwa kedua anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Namun Eli tidak menegur, Eli tidak memarahi mereka. Saudara-saudara, kita akan kehilangan kepekaan kita ketika kita masih tetap tinggal dalam dosa, atau membiarkan orang lain hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, kadangkala ketika kita menegur orang yang melakukan dosa, mungkin ada konsekuensi yang akan kita terima. Mungkin dia jadi tersinggung, atau mungkin dia berkata, saya nggak akan berteman dengan kamu lagi. Saudara, hal itu bisa saja terjadi, tetapi adalah hal yang memprihatinkan ketika kita tidak menegur dosa dan kita seolah-olah setuju dengan dosa yang dilakukannya. Maka hal yang terjadi adalah kita kehilangan kepekaan kita. Eli membiarkan anak-anaknya hidup dengan kekejian di hadapan Tuhan. Eli membiarkan anak-anaknya mempermainkan korban yang dipersembahkan di bait Allah, dan Eli tidak menegur. Pesan ini disampaikan Tuhan secara spesifik kepada Samuel. Samuel, engkau harus membangun kepekaan hidupmu, supaya engkau menjadi seorang hamba Tuhan yang peka mendengar suara Tuhan dan peka dengan apa yang sedang terjadi. Sebuah regenerasi sedang terjadi di bait Allah di Silo. Sebuah reproduction sedang terjadi di bait Allah di Silo. Bukan karena garis keturunan imam lalu mewariskan keimamannya kepada Hofni dan Pinehas, tidak. Tetapi Tuhan memilih Samuel, orang-orang yang mau membangun kepekaan hidupnya,
untuk melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan memilih Samuel karena Samuel menjaga seluruh kehidupannya sebagai nazir Allah, sebagai orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sejak dari kandungannya, Hana berjanji untuk menyerahkan Samuel di bait Allah, dan Samuel menjaga kekudusan hidupnya, membangun kekudusan hidupnya untuk dia melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, membangun kepekaan hidup ini artinya mari kita hidup di dalam kekudusan. Mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, tapi jangan tinggal di dalam dosa. Keluarlah dari dosa itu, tanggalkan seluruh dosa yang begitu merintangimu. Karena itu merupakan sebuah beban yang membuat kita tidak melihat karya Allah dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak peka lagi, mati rasa. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan hidupnya, dia akan menjadi orang yang peka melihat keadaan zaman ini. Dia menjadi orang yang peka untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dia menjadi orang yang peka untuk melihat kondisi dan perubahan yang sedang terjadi dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam pelayanannya. Dosa harus ditanggalkan sebagai penghalang Allah berbicara dan berfirman kepada Samuel. Tuhan sampaikan pesan ini kepada Samuel. Dikatakan di ayat yang ke-14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Ada sebuah dosa yang diketahui dan tidak ditegur. Saudara-saudara, kalau hamba Tuhan, kalau pendeta, kalau firman Tuhan datang kepada kita dan menegur setiap kita, artinya Tuhan ingin berbicara secara spesifik bagi kita, sehingga kita dibangun kepekaan hidup kita, saudara-saudara. Tuhan mau intim dengan orang-orang percaya, tetapi Tuhan tidak bisa intim dengan orang yang hidup dalam dosa. Kepekaan akan dibangun di atas sebuah dasar hidup yang kudus. Samuel mendengarkan perintah. Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli, dan Samuel menyimpannya dalam hati sebagai sebuah pengalaman membangun kepekaan hidup. Saudara-saudaraku, saya mau mengakhiri, menyimpulkan dari apa yang kita renungkan pagi hari ini. Orang yang mengalami membangun kepekaan hidupnya adalah orang yang memiliki ketaatan hidup. Yang kedua, orang yang mau membangun kepekaannya adalah orang yang memiliki kerelaan hati melayani Tuhan. Yang ketiga, orang yang mau membangun kepekaan hidupnya, dia harus membangun kepekaan rohaninya. Dan orang yang mau membangun kepekaannya adalah orang yang membangun kekudusan hidup. Biarlah 4 poin ini, 4K ini, ketaatan kita, kerelaan kita, kepekaan kita, dan kekudusan hidup kita membuat kita menjadi orang-orang yang peka terhadap kondisi zaman ini. Haleluya. Biarlah melalui 4 poin tadi, bahwa membangun kepekaan kita dibangun di atas dasar ketaatan kita, dibangun di atas dasar kerelaan, dibangun di atas kepekaan rohani, dan dibangun di atas kekudusan. 4K ini menjadi poin bagi kita untuk kita melihat
Tuhan mau kita dibangun, dan dibangun di atas batu karang yang teguh. Kepekaan hidup kita melihat tanda-tanda zaman ini, dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita, dan setiap kita yang mau menerima berkat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, dan kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah renungan firman Tuhan ini membuat kami dibangun dalam kepekaan kami, melihat kondisi yang sedang terjadi, melihat kehidupan kami ke depan. Kami mau menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang memiliki kesanggupan merespon setiap kondisi kehidupan kami, sehingga kami senantiasa memandang kepada Kristus. Memberkati setiap umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara online. Tuhan, namamu berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan ini, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang sedang membutuhkan kesembuhan, mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar. Namamu berdoa Tuhan, Engkau sumber berkat, sumber perlindungan, sumber kesembuhan dan kekuatan bagi setiap kami yang membutuhkannya. Namamu berdoa biarlah kami dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Kami dibangun kepekaan hidup kami melihat kondisi yang ada, dan kami mau menerima segala berkat yang terbaik yang datangnya dari kerajaan sorga. Mari setiap kita angkat tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh-Nya yang kudus memberkati dan menyertaimu senantiasa dalam setiap apa yang kau kerjakan dalam usaha pekerjaan dan rumah tanggamu. Dan berkat yang terbaik ini terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.